dapetin penghasilan tambahan dari TikTok dengan cara. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau berbagi tips dan cara ke teman-teman nih, bagaimana menjadi seorang seleb TikTok atau influencer. Nah, di sini bakalan aku jelasin ya, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Namun sebelumnya, subscribe dulu channel YouTube aku agar channel YouTube aku lebih berkembang dan bermanfaat. Apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move to the tips dan cara menjadi seorang seleb TikTok. Oke guys, jadi di sini aku mau jelasin sebetulnya gimana sih caranya menjadi seorang seleb TikTok atau seorang influencer ya guys ya. Nah, di video kali ini aku mau jelasin ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, dan ini tuh bermanfaat banget menurut aku supaya teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi sosial media dengan menghasilkan uang ya. Jadi kita nggak semata-mata ngabisin kuota, tapi kita tuh bener-bener bisa mendapatkan uang dari sosial media kayak gitu. Nah, sebetulnya syarat apa saja sih supaya kita itu dianggap sebagai seleb TikTok atau sebagai influencer TikTok ya guys ya. Sebetulnya nggak ada syarat yang paling baku ya menurut aku, karena biasanya suatu brand atau suatu perusahaan atau suatu toko itu melirik seseorang untuk bisa menjadi endorsement suatu produknya dia itu karena followers ya. Biasanya memang yang paling jadi patokan adalah followers. Jadi kalau teman-teman udah bisa memiliki followers dengan ya minimal 10.000 sampai 50.000 itu kalian udah bisa open endorsement di TikTok ya guys ya. Jadi suatu perusahaan nggak bakalan tahu kalau misalnya kita nggak buka open endorsement di keterangan bio TikTok kita. Jadi teman-teman harus nyantumin bahwa kita tuh open endorsement atau campaign atau PP atau apalah kayak gitu ya. Nah, di situ suatu brand juga bakalan tahu bahwa kita itu benar-benar membuka jasa promosi terhadap suatu produk ya. Karena ada kalanya juga suatu akun dengan sudah banyak followers atau bahkan ribuan bahkan ratusan juta, nah itu dia tuh nggak pernah open endorsement karena ngerasa bahwa di TikTok itu dia hanya untuk hiburan semata kayak gitu ya guys ya. Nah itu yang syarat yang utama biasanya adalah followers ya. Selanjutnya yang kedua yaitu suatu brand atau suatu perusahaan atau suatu toko bisa suatu penjual kayak gitu ya, bisa melihat engagement rate-nya kita itu berapa ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita mau open endorsement ya minimal engagement rate-nya itu 4 biasanya 4 ER. Engagement itu seberapa kita itu komunikatif dan seberapa followers kita itu bereaksi terhadap suatu postingan yang kita unggah di sosial media TikTok itu sendiri ya. Jadi ada kalanya sekarang engagement rate-nya itu baru 2 misalnya, atau bahkan ya masih berapa gitu ya. Itu bisa membuktikan bahwa followers kita itu aktif kepada akun kita ya guys ya. Jadi kalau misalnya engagement itu untuk melihat reaksi dari suatu followers kita terhadap postingan-postingan yang selalu kita update di TikTok tersebut. Makanya ada juga perusahaan yang mematok bahwa followers tuh nggak penting gitu, yang penting engagement rate-nya itu bagus kayak gitu. Nah itu banyak juga sih. Nah syarat-syarat kayak gitu juga biasanya ada yang matok beberapa engagement rate kayak gitu, ada yang mengabaikan yang penting followersnya banyak gitu. Jadi tiap perusahaan itu berbeda-beda sih menurut aku. Yang ketiga adalah syaratnya supaya kita bisa jadi seleb TikTok adalah ada satu video yang sering muncul di FYP TikTok kita, atau bahkan banyaklah video kita yang udah sering muncul di FYP. Nah biasanya suatu brand atau suatu produk itu bakalan ngelihat bahwa oh ternyata views kita tuh banyak gitu dari suatu konten tersebut gitu. Makanya
apalagi kalau udah ngelihat bio kita itu open endorsement, makanya pasti kita ditawarin terhadap produknya dia. Mau nggak nih dengan fee-nya segini kayak gitu buat promosiin produk dari si suatu perusahaan atau suatu brand tersebut ya guys ya. Jadi tujuan dari FYP TikTok itu karena untuk melihat viewsnya ya, viewsnya itu banyak atau enggak sih gitu dari suatu konten atau video yang kita upload di akun kita tersebut gitu. Nah terus yang selanjutnya adalah dari semua kategori yang udah aku jelasin tersebut ya, kita itu harus bener-bener ngasih, punya patokan ya guys ya, punya patokan berapa sih apa sih jasa fee dari misalnya 100.000 followers kayak gitu. Nah kalian juga bisa sesuaikan dengan rate-rate yang biasa orang lain tuh bisa ACC terhadap suatu jasa promosi kita. Ya kita tanya-tanya aja ke sama seleb TikTok lainnya kayak gitu. Kamu kalau misalnya dapetin endorse, rasanya fee-nya berapa sih kayak gitu. Nah di situ kalian bisa langsung aja komunikasi supaya pengajuan fee kita itu tetap langsung di ACC oleh si brand tersebut ya guys ya. Kita juga jangan muluk-muluk bahwa di TikTok itu beda banget sama di YouTube ya, karena YouTube itu biasanya durasinya kan panjang kayak gitu ya. Nah ini kalau di TikTok kan cuma beberapa detik gitu. Nah kita harus sesuaikan juga ya red cardnya berapa gitu. Jadi maksudnya red card tuh ya kita tuh mau jual harga berapa nih, kita promosiin si produk tersebut gitu. Misalnya berapa ratus ribu lah kayak gitu. Jadi supaya kita itu pengajuannya di ACC oleh si brand tersebut gitu. Ya, gitulah. Yang selanjutnya adalah kita tuh harus sering live ya guys ya. Soalnya kalau misalnya kita jarang live di TikTok juga, orang lain nggak bakalan tahu bahwa kita tuh seorang seleb ya. Biasanya kan dari live-nya yang banyak yang nonton itu bakalan ada seorang manajemen atau seorang brand atau perusahaan yang bakalan tertarik terhadap live yang kita sajikan di TikTok tersebut. Nah dari situ juga biasanya orang tersebut tuh ngelihat akun kita, oh ternyata udah banyak followersnya gitu, makanya dia pasti bakalan hubungin kita buat menawarkan suatu produknya tersebut gitu. Jadi teman-teman bisa langsung aja ditulis ya di bio-nya teman-teman itu kalian open endorsement kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah melihat konten-konten di YouTube aku mengenai tips dan cara FYP juga, dan cara cari hashtag, cara pilih sound dan seterusnya, itu semata-mata adalah tujuannya untuk teman-teman itu bisa dikenal di sosial media TikTok. Nah, selain untuk dikenal juga, kalian bisa dapetin penghasilan tambahan dari TikTok dengan cara membuka jasa promosi di TikTok. Kayak gitu. Jadi, kita bermain sosial media juga bermanfaat ya guys ya. Nggak cuma-cuma membuang kuota gitu, tapi kita juga bisa menghasilkan uang dari TikTok itu sendiri. Kayak gitu. Kayaknya cukup sekian penjelasan mengenai tips dan cara menjadi seleb TikTok atau influencer TikTok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di next video. Bye. See you.